Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98%. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia terkait pencalonan Bupati Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tahun 2020 lalu. Kuasa hukum dari salah satu calon Bupati Sumbawa, Syarifuddin Jarot, dan calon Wakil Bupati Buklis melaporkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ke Bawaslu. Zulkifli Hasan pada tahun 2020 diketahui memberikan rekomendasi kepada bakal calon Bupati Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yakni Syarifuddin Jarot dan calon Wakil Bupati Buklis. Namun beberapa saat kemudian tidak ada konfirmasi dari pihak PAN dan rekomendasi tersebut dibatalkan sepihak, sehingga diganti ke salah satu calon lain tanpa adanya pemberitahuan yang pasti. Untuk informasi terbaru dari Bawaslu, ada rekan kami Rehana Mezia yang akan mengabarkan secara langsung. Rehana dengan informasi terbaru. Ya baik, selamat siang Sira Safira dan juga pemirsa. Bakal calon dari Bupati Sumbawa pada tahun 2020 diketahui telah mendapatkan rekomendasi khusus dari pihak PAN. Namun nyatanya pihak dari Partai PAN ini menggugurkan atau tidak jadi mencalonkan kedua calon dari Bupati Sumbawa tersebut. Walaupun memang sempat pemirsa diketahui bahwa tim sukses dari kedua pihak dari calon bupati tersebut telah memberikan uang sebesar 800 juta kepada pihak PAN, yakni untuk mengetahui informasi dan juga bagaimana kronologi tersebut. Kita akan bergabung untuk membicarakan mengenai bagaimana kronologi kejadian tersebut dengan kuasa hukum, yakni Mayor CHK Purnawirawan Marwan Iswandi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Bagaimana sebetulnya kronologi awal dari kejadian ini, Pak? Kejadian awal itu gini, Mbak. Saya akan mendapatkan surat kuasa. Kami dapat surat kuasa untuk membantu Pak Tia Rahman. Tia Rahman ini salah satu tim pemenangan Pak Saprudin Jarot. Pak Saprudin Jarot ini adalah bakal calon Bupati Sumbawa. Pada tahun 2020, Pak Tia Rahman ini bersama Ketua DPC PAN Provinsi atas nama Pak Muazzin datang ke PAN, kantor PAN. Nih ada kata-katanya, saya antar sendiri ke DPP PAN saat memberikan mahar. Menurut pengakuan daripada klien kami, dia memberikan mahar itu sebesar 800 juta. Setelah itu, menurut pengakuan dari klien kami dan dibuktikan yang ada, fakta yang ada juga, dapat rekomendasi atas nama Pak Saprudin Jarot. Ini berjalannya waktu Pak Saprudin Jarot ini diganti oleh orang lain lagi. Pak, lalu kasus ini kan terjadi pada tahun
Apa baru sekarang Pak dilaporkan pada pihak Bawaslu? Nah, saya kurang tahu. Yang penting kami kan baru mendapat surat kuasa, Mbak. Saya baru mendapat surat kuasa dan kami sudah melakukan tabayun ke PAN. Sudah beberapa kali saya datang ke PAN. Dokumentasinya ada saya, bahkan saya kirim surat ke Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua PAN, Ketua Umum PAN nih, tanda terimanya. Tapi sampai saat ini tidak ada respon dari pihak PAN. Makanya saya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas wewenang daripada Bawaslu ini adalah menerima laporan masyarakat. Makanya saya laporan ke sini sekarang itu. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya baik Sira Safira dan juga pemirsa, demikian laporan yang dapat disampaikan untuk sementara waktu ini mengenai kasus dari pencalonan Bupati di Sumbawa tersebut. Kembali ke studio. Manuver sejumlah kader PDI Perjuangan yang memberi sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto menarik perhatian dalam dinamika politik menuju Pilpres 2024. Dukungan terhadap Prabowo Subianto dari kader PDI Perjuangan menunjukkan adanya dualisme dalam kepemimpinan di partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri tersebut. Budiman Sujatmiko, politikus senior PDI Perjuangan, menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 18 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, Budiman Sujatmiko memuji Prabowo Subianto dengan menyebut ia sosok yang layak memimpin Indonesia. Tak hanya Budiman Sujatmiko, politikus senior PDI Perjuangan lainnya, Effendi Simbolon, juga memberikan sinyal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sinyal tersebut terkemuka saat Effendi Simbolon mengundang Prabowo Subianto ke acaranya. Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, juga sempat bertemu dengan Prabowo Subianto di Solo pada pertengahan Mei lalu. Hal yang sama dengan Budiman Sujatmiko dan Effendi Simbolon. Gibran juga menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai kandidat calon presiden di pemilu 2024. Usai melakukan pertemuan dan menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto, Gibran dan Effendi Simbolon dipanggil DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi. Dalam klarifikasinya, baik Gibran maupun Effendi Simbolon tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Menurut pengamat politik Ubaidillah Badrun, dukungan terhadap Prabowo Subianto dari kader PDI Perjuangan menunjukkan adanya dualisme dalam kepemimpinan di partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri tersebut. Saya melihat ini adalah fenomena yang menggambarkan bahwa 3 orang kader PDIP itu sebetulnya terlihat lebih dekat dengan Jokowi. Jadi ada persoalan yang sangat serius sebenarnya di tubuh PDIP, karena ada satu sisi dia tegak lurus kepada Megawati, ada yang tegak lurus kepada Jokowi. Dualisme ini yang sebetulnya membuat kader PDIP mengalami semacam keterbelahan. Ubaidillah Badrun juga memprediksi dualisme di tubuh PDI Perjuangan akan terjadi sampai bulan Oktober mendatang, yaitu periode batas pendaftaran Capres dan Cawapres pemilu 2024 oleh KPU. Sinyal dukungan dari sejumlah kader PDI Perjuangan terhadap Prabowo Subianto sangatlah menguntungkan elektabilitas Prabowo Subianto. Nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin disebut masuk dalam daftar bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Namun demikian, Caimin masih enggan berkomentar dan menyatakan pilihannya apakah tetap bertahan koalisi dengan Gerindra atau berpaling ke PDI Perjuangan. Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar masuk dalam daftar 5 kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo yang dicalonkan PDI Perjuangan. Meski menjadi kandidat Cawapres, Muhaimin Iskandar masih enggan berkomentar. Saat melakukan safari politik dengan ratusan pendeta umat Kristen sekarisidenan Madiun di rumah Joglo, Kondang Airan, Jawa Timur, Muhaimin justru menyerahkan keputusan ke DPP PKB. Muhaimin masuk dalam daftar 5 calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo ini seperti apa? Nanti itu yang ngomong DPP lah, saya nggak boleh ngomong. Dipinggit. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani mengungkap 5 nama yang tengah digodok menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Saat ini PKB bersama Gerindra telah mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kedua partai ini telah sepakat untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai upaya terus dilakukan para relawan dan pendukung untuk memenangkan calon presiden pilihannya. Di Garut, Jawa Barat, relawan Prabowo membagikan sembako untuk warga. Sementara di Bandung, relawan Ganjar menggelar pelatihan digital marketing untuk milenial. Relawan Prabowo Subianto yang mengatasnamakan relawan Mas Bowo menggelar kegiatan rakyat di Garut, Jawa Barat. Kegiatan rakyat itu berupa pembagian sembako, pengobatan gratis, serta jalan sehat. Tidak hanya itu, relawan Mas Bowo ini juga menggelar riding dari Banjar dan finish di Garut.
Dalam kegiatan ini, relawan yang bergabung bersama para masyarakat pendukung bakal calon presiden menginginkan sosok Prabowo menjadi presiden Indonesia di masa akan datang. Relawan Mas Bowo ini bukan hanya menggelar kegiatan di Garut saja, melainkan serentak di beberapa titik di tanah air seperti Lombok dan Banjar. Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara PMN menggelar pelatihan digital marketing di Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan yang digelar di Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung itu disambut antusias oleh warga dari kalangan muda hingga orang tua. Para peserta mendapatkan berbagai ilmu dan informasi mengenai kewirausahaan yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Pelatihan ini diharapkan bisa bermanfaat dan menarik perhatian warga sekaligus bisa mengikuti sosialisasi relawan untuk mengenal sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.